Perintah Kaisar Naga Bab 207 Tuan Indrawan, maaf atas ketidaknyamanannya, saya memohon maaf ya. Baru memasuki kuil Tao, seorang pria tua berjanggut putih yang mengenakan jubah khas Tao keluar untuk menyambut. Orang itu adalah pemimpin buksu. Pemimpin buksu, tidak perlu segan Indrawan menangkupkan tangannya dan memperkenalkan Dave yang di belakangnya. Ini adalah Tus Dave, orang membutuhkan kuas spiritual dan batu sinabar. Saya secara khusus membawanya kemari untuk mengobati penyakit putrimu. Pemimpin buksu melirik Dave sekilas dan mengerutkan keningnya, namun dia segera merenggangkan keningnya dan tersenyum. Tidak buru-buru, tidak buru-buru, ayo masuk ke dalam ruangan untuk minum teh dulu. Saudara seperguruanku sedang memeriksa putriku di dalam. Pemimpin buksu itu mengundang Indrawan dan yang lainnya untuk masuk ke dalam kuil, namun baru sampai di aula utama, Dave merasakan ada hawa yin yang menghampirinya. Di cuaca sepanas ini, hawa yin itu membuat Dave merinding. Tuan Dave, ada apa? Indrawan melihat raut wajah Dave yang muram dan bertanya kepadanya. Oh, tidak apa-apa. Dave tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Pemimpin buksu melihat Dave lalu tersenyum menghina. Apakah kamu merasa sejuk saat memasuki aula utama? Ini karena ada sumur tua di belakang kuil kami, dan air di sumur itu selalu sejuk sepanjang tahun. Saat kami menimba air dari sumur itu dan menyiramkannya di sekeliling kuil, akan membuat kuil menjadi sejuk. Dave hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Mereka lalu mengikuti pemimpin buksu berjalan dari aula utama melewati sebuah halaman kecil, dan saat pintu salah satu kamar dibuka, Dave merasakan hawa yin itu jauh lebih kuat dari hawa yin di aula tadi. Tapi melihat Indrawan dan yang lainnya sepertinya mereka tidak merasakan hal-hal yang tidak biasanya. Saat di dalam kamar, seorang gadis dengan wajah yang halus sedang berbaring di ranjang, tubuhnya terbungkus selimut-selimut tebal, wajahnya terlihat sedikit pucat, seolah wajahnya diselimuti oleh lapisan salju. Di depan ranjang gadis itu, ada seorang guru yang sedang memegang giok ruye di tangannya, sambil mengetukkan giok ruye itu pada kening si gadis sambil melafalkan mantra. Orang ini adalah saudara seperguruan saya, pemimpin Wei. Dia mengatakan kalau putri tubuh saya itu lemah dan dingin, jadi perlu mengeluarkan hawa yin itu dari dalam tubuhnya. Tahun lalu sudah mencoba sekali tapi tidak berhasil. Tahun ini saudara seperguruan saya menemukan sebuah giok ruye yang terbuat dari batu giok hangat, jadi cocok untuk menyerap hawa yin dari tubuh putriku. Pemimpin buksu menjelaskan dengan suara ringan. Disebut batu giok hangat karena batu giok ini sudah dibakar dengan suhu ekstrim atau batu giok yang berasal dari inti bumi. Batu giok seperti ini akan tetap hangat sepanjang tahun, walaupun batu giok itu dimasukkan ke dalam lemari es, lalu dikeluarkan tidak lebih dari setengah jam kemudian, suhunya akan kembali seperti semula, sangat menakjubkan. Batu giok seperti ini sangat jarang ditemui, dan bisa membuat giok ruye dengan batu giok itu artinya batu giok itu tidak berukuran kecil, itu lebih langka lagi. Setelah mendengarkan ucapan pemimpin buksu, Indrawan dan yang lainnya melihat pemimpin Wei dengan penasaran, sedangkan pemimpin Wei itu terlihat dingin, tatapan matanya terlihat jijik, dia bahkan tidak sudi melihat Indrawan dan yang lainnya sekilas. Saat giok ruye yang ada di tangan pemimpin Wei mengetuk dahi gadis kecil itu, terlihat jejak hawa yin yang diserap oleh giok ruye. Setelah mengetukkannya belasan kali, pemimpin Wei berhenti, lalu meletakkan giok ruye itu di sampingnya. Kakak seperguruan, apakah sudah selesai? Pemimpin buksu bertanya kepada pemimpin Wei dengan penasaran. Pemimpin Wei menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu, Weni sudah kedinginan untuk waktu yang lama, dan hawa yinnya masih sangat banyak, jadi harus pelan-pelan. Sekarang giok ruye sudah kehilangan hawa panasnya, harus istirahat dulu. Oh? Pemimpin buksu menganggukkan kepalanya, lalu bertanya,
Kalau begitu perlu berapa lama agar seluruh hawa yin di tubuh Weni bisa diserap sampai tuntas? Pemimpin Wei menyengitkan keningnya, lalu berkata setelah berpikir sejenak, paling cepat 3 hari. Pemimpin biksu yang mendengarnya juga tidak mengatakan apapun lagi, namun wajahnya terlihat sedikit khawatir. Perintah Kaisar Naga bab 208. Jangankan setengah bulan, menyerap hawa yinnya dengan kecepatan seperti ini, menghabiskan seumur hidup pun tidak akan selesai. Lagi pula, situasi ini sekarang tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dave tiba-tiba membuka suara. Setelah Dave berkata, pemimpin Wei langsung menyengitkan keningnya dan menatap Dave dengan dingin. Adik seperguruan, dari mana asalnya bocah tidak berpengetahuan ini, berani omong kosong di sini? Kakak seperguruan, ini adalah orang yang dibawa oleh Tuan Indrawan untuk menyembuhkan penyakit putriku. Kamu juga tahu kan kalau kuil kita banyak menerima uang rupa dari Tuan Indrawan. Pemimpin biksu bergegas menjelaskan. Bocah busuk, berani mempertanyakanku. Cepat usir mereka keluar dari sini. Pemimpin Wei sangat marah karena Dave berani mempertanyakannya. Ini, pemimpin biksu seketika menjadi serba salah. Karena Dave merupakan orang yang dibawa oleh Indrawan, sedangkan dia dan Indrawan memiliki hubungan yang baik. Kalau sampai mengusir mereka, akan tidak baik. Kenapa? Lantas kamu percaya pada bocah ingusan ini yang mengatakan dia bisa menyembuhkan putrimu? Kalau begitu, saya akan pergi. Pemimpin Wei membawa Giok Ruye dan bersiap untuk pergi. Kakak seperguruan, jangan marah. Pemimpin biksu menghalangi pemimpin Wei lalu menatap Indrawan dengan tidak enak hati. Tuan Indrawan, sebaiknya kamu dan orangmu keluar dulu untuk sementara. Kakak seperguruanku tidak ingin ada yang mengganggunya saat mengobati orang. Indrawan juga melihat Dave dengan tatapan serba salah. Dia percaya pada Dave, tapi sepertinya pemimpin biksu tidak percaya. Pemimpin, tubuh putrimu ini merupakan tubuh kristal es. Jenis tubuh seperti ini paling disukai oleh hawa yin. Kalau bisa memanfaatkannya maka akan membuat tubuh semakin kuat, serta awet muda selamanya. Hanya saja, tidak ada orang yang mengajari putrimu seni pemurnian energi, sehingga hawa yin dari seluruh kuil bertumpuk pada dirinya dan menjadi semakin banyak dan membuatnya seperti sekarang ini. Walaupun Giok Ruye juga merupakan benda pusaka, dan bisa menyerap hawa yin, namun kecepatannya tidak sebanding dengan tubuh putrimu yang menyerap hawa yin, ditambah lagi sumur yang ada di belakang kuil, yang memiliki hawa yin yang begitu berat, maka saya rasa putrimu tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 hari. Dave menjelaskannya kepada pemimpin biksu. Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar, Dave sama sekali tidak ingin menjelaskannya kepada mereka. Pemimpin biksu yang mendengar seketika tercengang, walaupun dia tidak mengerti tapi dia merasa kata-kata Dave masuk akal. Omong kosong, tubuh kristal es apanya, bisa awet muda selamanya, kenapa kamu tidak sekalian mengatakan dia tidak akan pernah menua? Jelas-jelas sedang beromong kosong. Saya sudah mempelajari Tao selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Pemimpin Wei menatap Dave dengan dingin dan tatapan menghina. Kamu tidak tahu, artinya kamu tidak berpengetahuan, meskipun Giok Ruye milikmu adalah benda pusaka, namun kalau kamu berani menggunakannya lagi, maka Giok Ruye itu pasti akan pecah. Dave berkata dengan wajah datar. Meskipun Giok Ruye itu terbuat dari batu giok hangat, dan bisa menyerap hawa yin, namun hawa yin yang ada di tubuh putri pemimpin biksu ini tidak seperti hawa yin pada umumnya. Hawa yin itu bisa membuat Dave merasa kedinginan, itu artinya kekuatan besar. Sebuah giok ruye yang terbuat dari batu giok hangat tidak akan bisa menahan hawa yin itu, makanya pasti akan pecah. Omong kosong, biarpun berada di tempat yang sangat dingin, giok ruye ini akan bisa kembali pada suhu semula. Mana mungkin bisa pecah? Masih berani beromong kosong di sini, cepat enyah dari sini.
kami Yayasan Sahara tidak menerimamu. Pemimpin Wei terlihat sangat marah. Dave berani mengatakan dia tidak berpengetahuan. Pemimpin Wei sangat marah. Apa Dave tidak tahu semua orang yang menemuinya selalu bersikap hormat padanya? Kalau bukan karena kuas spiritual dan batu sinabar. Meskipun kalian bersujud dan memohon kepadaku, saya juga tidak akan turun tangan. Dave mencibir. Bocah arogan, mentah dihajar. Pemimpin Wei sangat marah. Dia meraih kuas Hosu, mengibaskannya lalu menyerang ke arah Dave dengan sangat cepat. Kakak, jangan. Sedangkan Indrawan dan yang lainnya juga tidak menyangka kalau pemimpin Wei akan langsung bertindak. Perintah Kaisar Naga Bab 209. Beraninya Yansen yang ada di samping bergegas melangkah keluar dan bersiap melawan pemimpin Wei. Dave adalah penguasa kuil naga langit. Sebagai bawahannya, Yansen tidak mungkin membiarkan orang bertindak seenaknya pada Dave. Dave menahan Yansen. Dia bukan lawanmu. Melihat sekilas saja Dave sudah tahu kalau pemimpin itu bukanlah tandingan Yansen. Kakak seperguruan, kamu jangan marah. Di luar masih banyak orang yang menunggumu. Kalau kamu sampai memukuli orang dan terdengar di luar, maka reputasimu akan hancur. Pemimpin buksu menggenggam kuas Hosu dan memujuk pemimpin Wei. Mendengar ucapan pemimpin buksu, pemimpin Wei segera menyimpan kembali kuas Hosunya dan mencibir, segera usir mereka dari sini. Jangan sampai saya yang turun tangan. Tuan Indrawan, sebaiknya kalian pergi saja. Mengenai kuas spiritual dan batu sinabar, saya akan mengutus orang untuk membawakannya padamu setelah putriku selesai diobati. Pemimpin buksu berkata pada Indrawan dengan sedikit canggung. Indrawan menatap Dave lalu bertanya, Tuan Dave, bagaimana kalau kita pergi saja? Karena pemimpin buksu sudah berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar, maka mereka pun tidak perlu berlama-lama lagi di sana. Dave menggelengkan kepalanya, karena saya sudah di sini, saya tidak bisa membiarkan satu nyawa melayang begitu saja di hadapanku. Dave berencana menyelamatkan nyawa putri dari pemimpin buksu. Ini juga termasuk balasan baik bagi pemimpin buksu, karena dia berjanji akan memberikan kuas spiritual dan batu sinabar padanya, membuktikan kalau dia bukan orang yang jahat. Bocah, apalagi maumu? Pemimpin Wei menyengitkan keningnya dan menatap Dave dengan kejam. Pemimpin buksu terlihat serba salah, dia tidak tahu harus berbuat apa. Kamu juga tidak perlu buang-buang waktu, buktikan saja perkataanku itu benar atau tidak. Dave mencibir. Bagaimana caranya? Pemimpin Wei tercengang. Kamu hanya perlu menggunakan giok ruyimu untuk menyerap energi dingin dari tubuhnya. Lagi, kalau giok ruyimu hancur itu artinya perkataanku tadi benar, tapi kalau tidak, maka saya akan segera enyah dari sini. Dave berkata sambil menunjuk giok ruyi. Baik, saya akan memuaskan keinginanmu. Pemimpin Wei berkata sambil mengambil giok ruyi dan melafalkan mantranya lalu mengetukkannya pada kening putri pemimpin buksu. Satu ketukannya membuat hawa yin terlihat terserap ke dalam giok ruyi. Jejak penghinaan terlihat di mata pemimpin Wei. Dia menatap Dave dengan sinis. Bocah, masih tidak mau enyah? Giok ruyiku tidak pecah kok. Pemimpin Wei berkata sambil mengambil giok ruyi dan mengetukkannya lagi pada kening putri pemimpin buksu, dan tiba-tiba suara retakan yang nyaring terdengar seperti sesuatu yang pecah. Sesaat itu, semua orang membuka mata lebar-lebar dan menahan nafas. Pemimpin Wei gemetar, dia bergegas memeriksa giok ruyi dan ternyata memang ada sebuah retakan yang terlihat di atas giok ruyi, dan itu membuat pemimpin Wei merasa sangat menyayangkan. Giok ruyiku, pemimpin Wei membelai giok ruyi itu seperti anaknya sendiri, dan sentuhan ringan pada giok ruyi itu langsung membuat giok ruyi itu hancur berkeping-keping. Pecah, benar-benar pecah. Yuki menarik lengan Dave dengan sangat bersemangat. Giok ruyi itu pecah, dan membuktikan kalau perkataan Dave benar, dan ini sama seperti menampar wajah pemimpin Wei dengan keras.
Pemimpin Wei melototi Yuki, benda pusaka kesayangannya hancur dan itu membuatnya sedih. Yuki malah berteriak dan melompat kesenangan. Bagaimana pemimpin Wei bisa tidak marah? Melihat tatapan dari pemimpin Wei, Yuki terdiam tapi kebahagiaan di wajahnya sama sekali tidak disembunyikan. Sekarang kamu sudah percaya kan? Giok Ruyimu itu tidak bisa menahan hawa yin itu. Kalau bukan karena tubuh kristal es yang dimiliki putri pemimpin buksu, dia tidak mungkin bertahan sampai hari ini. Dave berkata dengan santai. Perintah Kaisar Naga Bab 210. Pemimpin Wei merasa tidak puas, tapi dia tidak tahu harus melakukan apa untuk melawannya, jadi dia mencibir. Bocah sepertimu berhasil menebaknya, sekarang saya ingin lihat kamu akan mengeluarkan benda apa untuk menyerap hawa yin ini. Saya tidak memerlukan apapun, saya bisa langsung menyerap hawa yin yang ada di tubuh putri pemimpin buksu dan membuatnya memanfaatkan hawa yin ini untuk tubuhnya sendiri, kata Dave dengan tenang. Baik, kalau begitu, coba saja, saya ingin melihat bagaimana caramu menyerap hawa yin ini. Pemimpin Wei bergeser dari tempatnya dan berkata dengan wajah tidak puas. Kalian tidak boleh melihat proses saya mengobatinya, karena saya akan menanggalkan pakaiannya. Kalau di sini, tidak leluasa begitu. Dave menyelesaikan perkataannya. Pemimpin Wei melompat seperti tikus yang ekornya terinjak. Dasar cabul, ternyata kau kemari untuk mengambil keuntungan dari keponakanku, bukan mengobatinya. Apa kamu mencoba menidurinya? Keponakanku ini baru berusia 18 tahun, beraninya kamu ingin melepaskan pakaiannya. Pemimpin Wei meneriaki dan marah. Pemimpin buksu pun menyeringgitkan keningnya. Putrinya sendiri belum menikah, dan sekarang seorang pria ingin menanggalkan pakaiannya dan melihat sekujur tubuhnya. Kalau sampai terdengar oleh orang luar, itu akan kurang baik. Meninggalkan pria dewasa dengan seorang wanita berduaan, pemimpin buksu juga tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Dave. Indrawan dan Won juga menatap Dave dengan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa harus menanggalkan pakaiannya baru bisa mengobatinya. Yuki juga langsung memelototi Dave dan berkata, Dave, apakah kamu merasa dia masih muda jadi ingin mencuri kesempatan darinya? Dave menatap mereka semua dengan pasrah, dan menyadari kalau mereka semua menatapnya dengan tatapan aneh, jadi dia hanya bisa menjelaskan, saya tidak bilang akan menelanjanginya kan, hanya melepas pakaian luarnya, meskipun hanya pakaian luar, tapi di ruangan ini ada begitu banyak pria, tentu saja tidak pantas, tapi kalau kamu takut saya akan melakukan hal yang tidak, kamu boleh di sini temaniku. Mendengar ucapan Dave, hati pemimpin buksu menjadi lebih lega, tidak melepas seluruh pakaiannya dan ada orang yang menemani di dalam, maka Dave pasti tidak ingin berbuat kakak seperguruan. Kalau begitu, kita tunggu saja di luar, nanti kalau sudah selesai baru kita masuk lagi. Pemimpin buksu berkata pada pemimpin Wei, kalau dia tidak bisa menyembuhkannya, saya tidak akan mengampuninya. Pemimpin Wei mencibir, dia mengibaskan kuas hosunya dan hendak berjalan keluar. Namun pada saat itu, ada seorang penjaga yang bergegas masuk ke dalam. Guru, gawat, di luar ada orang yang menerobos masuk dan kami tidak bisa menahannya. Penjaga itu berkeringat dingin. Terlihat jelas ada bekas tamparan di wajahnya, sepertinya dia habis dipukuli. Siapa orang yang bernyali besar itu? Pemimpin buksu yang mendengarnya seketika naik pitam dan bergegas keluar. Namun baru berjalan beberapa langkah, seorang pemuda berjalan masuk ke dalam. Pemuda itu mengenakan ceongsam dan di dadanya terlihat gambar bagua, rambut panjangnya dipelintir, membuat dia terlihat seperti seorang umat tahu. Paman Guru, ada beberapa penjaga yang menghalangi saya masuk ke Yayasan Sahara, apa maksudnya? INJ pemuda itu menatap pemimpin buksu dengan tatapan mempermainkan. Nico, saya bukan paman gurumu mengkhianati Yayasan Sahara, dan dia sudah bukan saudara seperguruan kami lagi, jangan sok dekat dengan saya,
Kamu datang ke kuilku dan memukuli muridku, apa maumu?" Pemimpin biksu bertanya dengan marah. "Paman Guru, saya datang untuk mengobati adik seperguruan, kenapa kamu malah mengataiku?" "Saya dengar adik seperguruan terserang flu yang sangat parah, jadi saya tidak tahan dan datang kemari untuk melihatnya." Nico sama sekali tidak marah, tatapan wajahnya malah terlihat sedang mempermainkan. "Weni, tidak perlu kamu obati, keluar kamu dari sini sekarang juga, lalu beritahu gurumu, cepat atau lambat saya pasti akan membersihkan perguruan kalian." Seketika pemimpin Wei maju dan berkata pada Nico dengan kejam. "Perintah Kaisar Naga bab 211. Oh, ternyata Paman Guru Wei juga ada di sini ya? Coba saya tebak tujuan kedatanganmu." Nico tidak terlihat marah, wajahnya terus memperlihatkan senyuman. "Saya tebak kamu kemari untuk menyembuhkan penyakit adik seperguruan dan dengar-dengar kamu berhasil mendapatkan giok rui yang terbuat dari batu giok hangat ya, pasti kamu menggunakan benda itu untuk mengobati adik seperguruan kan? Tapi saya beritahu ya, adik seperguruan itu memiliki tubuh kristal es, menggunakan benda pusaka apapun tidak akan ada gunanya, bisa-bisa malah pecah." Baru Nico menyelesaikan perkataannya, pemimpin biksu dan pemimpin Wei tercengang, mereka berdua menatapnya dengan tidak percaya, mereka tidak menyangka bagaimana bisa Nico mengetahui hal itu. Omong kosong apa itu? Tubuh kristal es apanya? Semua itu hanya omong kosong, enyah dari sini sekarang juga. Pemimpin Wei mengeluarkan kuas hosu dan melambaikannya ke arah Nico. Tadi Dave juga berkata tentang tubuh kristal es, dan sekarang Nico juga mengatakan hal yang sama, kalau memang nyata, di mana wajah pemimpin Wei harus diletakkan, karena itu dia ingin segera mengusir Nico. Nico mendengus lalu menggenggam kuas hosu milik pemimpin Wei. "Paman Guru Wei, kamu sudah tua, jangan berkelahi lagi, hati-hati pinggangmu keselo, kalau sampai keselo nanti saudara iparku yang muda dan cantik itu akan menderita. Bajingan, saya akan membunuhmu." Pemimpin Wei marah, setelah membuang kuas hosu dia langsung menendang Nico. Pemimpin Wei memang menikahi seorang gadis yang jauh lebih muda dibandingkan dengannya, parasnya juga sangat cantik. Sekarang Nico sebagai juniornya malah melontarkan komentar seperti itu, bagaimana pemimpin Wei bisa menahannya? Nico yang menghadapi jurus dari pemimpin Wei bisa menahannya. Nico menghadapi jurus dari pemimpin Wei hanya mendengus lalu melayangkan tendangannya juga. Baam pemimpin Wei ditendang hingga terbang lalu terjatuh dan tersungkur di tanah. Kakak seperguruan, pemimpin biksu panik, dan bergegas menghampiri dan memapah pemimpin Wei. Pemimpin Wei terlihat kaget, dia tidak menyangka hanya dalam waktu 2 tahun, kekuatan Nico bertambah pesat. Dave menatap Nico dan menyipitkan matanya, dia melihat Nico melayangkan tendangannya tadi dan merasakan adanya pergerakan energi spiritual. Apakah orang ini juga berlatih kultivasi? Dave terlihat penuh keraguan, karena dalam sepengetahuannya, selain Ryu, tidak ada orang lain lagi yang bisa mengendalikan energi spiritual dalam diri mereka. Dari yang bisa mengendalikan energi spiritual dalam diri mereka itu pasti para kultivator. "Paman Guru, kalian sudah tua, kalian mengaku kalah saja, saya hanya datang untuk mengobati adik seperguruan, kenapa kalian malah memaksaku?" Nico berkata dengan tenang. "Nico, kenapa kamu bisa tiba-tiba menjadi kuat?" Pemimpin Wei sangat bingung, trik apa yang digunakan oleh Nico untuk meningkatkan kekuatannya dengan sangat cepat. "Hahaha, ini adalah rahasiaku, saya tidak akan memberitahukannya kepadamu. Hanya saja, sekarang guruku sudah menduduki Yayasan Baka dan saya akan menjadi penguasa Yayasan Baka." Yang berikutnya, Nico tertawa keras, wajahnya terlihat sangat bangga. Sampah pemimpin Wei berkata dengan marah, "Selain mengkhianati perguruan, sekarang kalian malah memuja ajaran iblis, benar-benar memalukan, hari ini saya pasti akan membersihkan kalian semua." Pemimpin Wei berkata sambil mencoba menyerang Nico lagi.
kakak seperguruan. Pemimpin buksu menghalanginya, jelas sekali kalau saat ini mereka bukan lagi tandingannya Nico. Kalau bertarung, kalian tidak akan bisa menang dariku, untuk apa mempermalukan diri sendiri? Saya sudah bilang, saya hanya datang untuk mengobati adik seperguruan. Kenapa kalian tidak percaya? Wajah Nico terlihat sedikit tidak sabar. Nico, saya tidak percaya kamu hanya datang untuk mengobati Weni, katakan persyaratanmu, kata pemimpin buksu. Paman Guru, saya dan Weni sudah seperti kekasih sejak kecil, saya ingin mengobatinya lalu menikah dengannya. Apa seperti ini keterlaluan? Nico tersenyum, matanya menatap